Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Osvaldo Tonora dari MRK 2019 akan mempresentasikan tentang pembangunan residental 3 lantai bersama dengan tim saya. Di sini saya ada tim saya Clifford, Fanny, dan juga Robbie. Kami akan mulai mempresentasikan dari dokumen-dokumen hingga sampai ke bagian arsitektural. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang Scope Management Plan. Yang pertama ada Executive Summary. Pada Executive Summary ini, proposal Project Charter ini dibuat sebagai tahap inisiasi dari pembangunan residental 3 lantai yang berukuran 250 meter persegi yang direncanakan selesai dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 bulan dengan anggaran tidak melebihi 2 miliar. Yang kedua ada project description dalam pembangunan residental 3 lantai dengan luas pembangunan 10 meter kali 25 meter. Yang ketiga ada project deliverables. Yang pertama ada desain gambar kerja struktur, arsitektur, dan map. Yang kedua pekerjaan struktur bawah. Yang ketiga pekerjaan struktur atas. Yang keempat pekerjaan mekanikal dan pumping. Dan yang terakhir ada pekerjaan arsitektural. Selanjutnya ada preliminary scope statement. Scope excludes pengurus izin mendirikan bangunan, pekerjaan interior, dan pekerjaan tambahan lainnya. Sedangkan scope includes memuat pekerjaan struktural, arsitektural, dan instalasi map dari bangunan residental tersebut. Selanjutnya ada summary milestone schedule. Yang pertama approvals, desain gambar kerja, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan instalasi air, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan arsitektural. Semuanya dikerjakan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada summary budget. Pertama ada pekerjaan persiapan dan perencanaan, sekitar 15 juta, pekerjaan struktur bawah 200 juta, pekerjaan struktur atas 205 juta, pekerjaan instalasi air 60 juta, pekerjaan elektrikal 80 juta, pekerjaan arsitektural 305 juta, dengan total biaya 865 juta. Selanjutnya ada work breakdown struktur atau WBS development. Dalam proyek ini, metode penyusunan WBS dibuat berdasarkan fase. Tahap pertama adalah menentukan deliverables-nya. Selanjutnya, kelompok deliverables tersebut disusun menjadi paket pekerjaan aktivitas proyek. Setelah WBS disusun, tahap terakhir adalah menciptakan kamus WBS. Selanjutnya ada taking off list development. Daftar taking off yang akan menjadi acuan pembuatan bill of quantity tersebut akan dibuat berdasarkan kelompok bangunan atau elemen dengan mengacu pada paket-paket pekerjaan WBS. Selanjutnya ada scope verification. Wewenang untuk melakukan verifikasi lingkup proyek dipegang oleh project manager dengan mengacu pada lingkup proyek yang telah didefinisikan sebelumnya pada pernyataan lingkup dan daftar deliverables pada penyusunan WBS. Selanjutnya ada scope control dan change request. Pada scope control dan change request ini, project manager memiliki tanggung jawab dalam mengelola permintaan perubahan lingkup proyek. Setiap anggota tim proyek akan bekerja sesuai dengan daftar paket pekerjaan yang ditentukan dalam WBS dan secara rinci dalam kamus WBS. Selanjutnya ada requirements categorization dan prioritization. Pertama ada struktur bawah, menggunakan struktur beton bertulang yang disesuaikan dengan SNI. Jenis pondasi dangkal yang digunakan adalah pondasi cakar ayam. Tata cara pengadukan dan pengecoran beton mengikuti SNI. Yang kedua ada struktur atas, spesifikasi balok, kolom, dan plat atas sesuai dengan SNI. Pengerjaan rangka atap disesuaikan dengan SNI. Syarat pembuatan genteng beton disesuaikan juga dengan SNI. Pada instalasi air dan mekanikal elektrikal masih dalam tahap perencanaan. Dan yang terakhir ada arsitektural, dinding dengan bata ringan tebal 100 mm, tata cara pengecatan dinding tembok cat dimulai sesuai SNI, pemasangan ubin keramik bergaris sesuai SNI, dan sebagainya. Semua dilakukan dalam SNI standar.
Selanjutnya yang terakhir ada work breakdown struktur atau WBS residential tersebut. Pada pembangunan residential lantai 3 terbagi dalam 3 level. Level pertama pendahuluan, level keduanya desain gambar kerja yang termasuk dalam desain gambar kerja ini ada gambar kerja struktur, gambar kerja arsitektur. Selanjutnya ada pelaksanaan ada struktur bawah dan struktur atas. Pada struktur bawah ada pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, telapak, dan slope. Pada struktur atas terdapat kolom, balok, pelat lantai, rangkap atap atau dak beton. Yang terakhir ada penyelesaian. Pada pekerjaan dinding dan pintu dan pekerjaan plafon dan lantai. Pekerjaan dinding luar dan pelapis, pekerjaan dinding dalam dan partisi, pintu dan jendela, dan yang terakhir pada pekerjaan plafon dan lantai, pelapis lantai dan plafon. Sekian presentasi mengenai Scope Management Plan. Terima kasih. Di sini saya Robi akan menjelaskan tanah dan pondasi. Dalam proyek kami menggunakan pondasi telapak. Kami membuat 2 tipe untuk pondasi telapak ini. Yang pertama P1 dan P2. P1 memiliki dimensi 1,5 meter dan 1,5 meter dikali 1,5 meter, dan P2 memiliki dimensi 1,2 meter dikali 1,2 meter. Di sini untuk selanjutnya kami menghitung jumlah tulangan dan berat dari pondasinya. Ada 3 variabel A, B, dan C yang akan digunakan untuk menghitung panjang dari pondasinya. A dan C adalah tinggi pondasi dikurangi 2 kali selimut beton. B merupakan hasil dari panjang dibagi lebar pondasi dikurangi 2 kali selimut beton. Jumlah dari tulangannya itu adalah panjang pondasi dibagi lebar pondasi dibagi jarak antar tulangan. Nah, beratnya itu sesuai SMPI 03200 1578 kg per meter. Kuantiti dari beton pondasinya itu panjang kali jumlah bar dikali berat. Lalu N itu jumlah pondasi yang ada di dananya. Lalu jumlah berat reinforcementnya itu kuantiti kali N. Lalu luas dari casting itu bisa dihitung dari ya total luas P1 dan P2-nya. Itu 2 kali panjang tambah lebar kali tinggi kali kuantiti. Kita dapat total casting 3,36 meter persegi. Lalu volume dari total galiannya itu panjang kali lebar kali tinggi dikali kuantiti. Sesuai standar, ketebalan pasir uruk 0,05 meter, lalu ketebalan lantai kerja 0,05 meter juga. Kolom. Di proyek kami ada 2 tipe kolom, yaitu K1 dan K2, yang masing-masing memiliki dimensi 400 kali 250 mm dan 350 dikali 150 mm. Nah, untuk yang nomor 1 ini A dan C sama dengan 40D, itu sesuai standar SNI. Lalu yang nomor 2-nya A dibagi C itu sama dengan tinggi dibagi lebar penampang kolom dikurangi 2 kali selimut beton. Dan B itu merupakan tinggi kolom dikurangi 2 kali selimut beton. Total tinggi dari kolom ini adalah A plus B plus C plus 2 dikali band length. Jumlah dari tulangannya itu tinggi kolom dibagi jarak tulangan sengkang. Lalu berat dari kolomnya itu kami mengikuti standar SMPI 03200. Kuantitinya panjang kali jumlah tulangan dikali berat. Lalu reinforcement weight-nya itu N dikali quantity. Begitu juga untuk lantai 3.
Dan untuk lantai paling atas, begitu juga rumusnya sama. Untuk jumlah bekisting dan betonnya itu, kita cari luasnya. Total bekisting semua lantai itu lebar plus panjang dikali 2 sisi, dikali tinggi minus tebal plat. Kita dapati 257.568 meter persegi. Oh sorry, maksudnya 257,568 meter persegi. Lalu di beton, jumlah betonnya itu lebar kali panjang kali tinggi minus tebal plat. Lalu kami dapat 19,3313 meter persegi. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian balok. Nah, jadi di bangunan residental 3 lantai kami, pada gambar kami memiliki 4 jenis balok. Ada balok B1, B2, B3, dan B4. Nah, sebenarnya kalau tulangan atas, tulangan bawah, dan sengkangnya itu untuk semua balok sama, hanya saja pada setiap balok memiliki dimensi penampang yang berbeda-beda. Seperti balok B1 250 dikali 400, B2 250 dikali 350, B3 250 kali 500, B4 250 kali 500. B3 dan B4 sebenarnya mempunyai dimensi yang sama, hanya saja bentuk penampangnya agak sedikit berbeda. Berikut adalah gambar dari residental 3 lantai kami. Jadi saya menggunakan gambar ini untuk mempermudah saya dalam melakukan perhitungan backcasting, pembesian, dan cor beton. Kalau kita lihat, terdapat banyak sekali jenis balok, yaitu 4 jenis balok dengan perbedaan warna. Kita bisa melihat ada 3 warna dalam gambar residental 3 lantai ini. Ada warna biru, kuning, dan warna pink. Padahal ada 4 jenis, tapi kenapa hanya 3 warna? Nah, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya yang balok warna biru itu ada 2 jenis, ada yang B1, B3. Mereka memiliki dimensi penampang yang berbeda. Untuk balok B1 itu hanya berada di lantai dasar. Untuk lantai 2, lantai 3, dan dak lantai 3 itu warna birunya adalah balok jenis B3. Tetapi untuk lantai dasar, jenis baloknya adalah B1. Karena di lantai dasar, balok B1 itu nama lainnya adalah slough. Dan slough hanya berada di bawah tanah dan berada di atas pondasi. Nah, jadi saya membaca jumlah-jumlah balok B1, B2, B3, dan B4 dalam setiap lantai untuk perhitungan backcasting, beton,
dan pembesian dari gambar denah ini. Oke, ini ada salah satu contoh perhitungan dari pembesian balok. Saya mengambil contoh yaitu dari balok B1. Nah, jadi pertama kita akan langsung masuk ke bagian pertama. Itu ada tulangan utama bagian atas. Untuk mencari A, B, C-nya sebenarnya sudah ada di bawah, cuma saya jelaskan lagi. A atau C-nya itu rumusnya adalah 40D. Itu adalah panjang sambungan besi. Jadi 40 dikali 16 yaitu 640. Untuk mencari B-nya itu adalah panjang bentang balok, jadi tinggal dimasukkan saja, yaitu 3000. Nah, band lengthnya rumusnya yaitu 6D, 6 dikali 16 yaitu 96. Lengthnya jadi rumus lengthnya adalah A tambah B tambah C ditambah 2 dikali 6 kali D, sehingga hasilnya adalah 4400. Number of barsnya 2. Nah, untuk weight-nya itu saya ambil dari SMPI 03 strip 200. Untuk diameter 16 yaitu adalah 1,578. Sehingga kuantitinya adalah length kali number of bars kali weight sekitar 14.000. Untuk nomor 2 sama saja, itu adalah tulangan utama bagian bawah. Cara perhitungannya sama seperti yang satu, jadi saya skip. Untuk nomor 3 itu adalah tulangan tumpuan atas. Nah, jadi tulangan tumpuan atas ini sebenarnya itu kan 3D16. Tetapi karena kita sudah hitung 2D16 di tulangan utama atas, jadi sisanya tinggal 1D16. Nah, untuk C-nya itu kosong karena dia kan panjang sambungan besinya hanya satu bagian ya. Jadi hanya di A yaitu 640. Nah, B-nya itu karena tumpuan itu kan dia 1/4 dari bentang balok. Jadi 1/4 dikali 3000 yaitu 750. Band length-nya sama. Sekarang ke length-nya juga sama rumusnya. Quantity juga sama. Yang keempat itu adalah tulangan lapangan bawah. Dia tuh sama, tapi kan dia nggak ada panjang sambungan besi. Jadi otomatis A sama C-nya kosong. Habis itu B-nya itu dia adalah 1500. Itu didapat dari, karena kan tumpuan lapangan itu setengah dari panjang balok. Jadi setengah dikali 3000 yaitu 1500. Sisanya sama. Lalu saya akan lanjut ke nomor 5 dan 6. Nomor 5 itu adalah tulangan sengkang untuk yang tumpuan. Nah, normalnya di lapangan juga bahwa di tumpuan tuh biasa akan lebih rapat daripada yang lapangan, karena dia kan lebih menanggung beban lebih banyak, dan supaya baloknya lebih kuat dan tidak retak, jadi dia dipasang lebih rapat, yaitu D8 150. Kalau yang nomor 6 dia kan lapangan lebih renggang, jadi D8 200. Untuk mencari A dan C-nya itu, caranya itu lebar atau tinggi penampang balok dikurang 2 kali selimut beton. Jadi seperti 250 dikurang 2 kali 40. Lalu untuk C-nya 400 dikurang 2 kali 40. Untuk B-nya saya kosongkan karena memang tidak ada, jadi 0. Untuk mencari band length-nya sama, mencari length-nya juga sama. Nah, sekarang number of bars-nya itu, misalnya yang tumpuan, yang nomor 5. Tumpuan itu kan 1/4 dari total bentangnya kan. Jadi 3000 bagi 4, jadi 750. 750 ini kita bagi sama jarak sengkang. Jadi 750 bagi 150, jawabannya 5. Nah, karena tumpuan ini ada di bagian kiri dan bagian kanan, saya kali 2. Jadi 5 kali 2, number of bars-nya 10. Nah, beratnya itu kalau diameternya 8, dari SMPI 03 strip 200 itu adalah 0,395. Cari kuantiti sama. Lalu nomor 6 juga sama ya, seperti nomor 5 yang saya jelaskan tadi, hanya saja dia berbeda jarak sengkangnya. Lalu total reinforcement weight-nya itu dari yang 1 sampai 6 dijumlahkan semua dapat sekitar 43.000. Nah, jadi ini adalah tulangan utama bagian atas. Ini adalah penjelasan detail dari bentuk tulangan. Yaitu tulangan utama bagian atas bentuknya seperti itu. Kalian bisa lihat ya. Tulangan utama bawah juga sama, hanya letaknya di bawah. Tumpuan atas, nah itu makanya ada dua bagian. Saya bilang dia bagian kiri dan bagian kanan. Dan panjangnya adalah 1/4 dari total bentangnya. Lapangan bawah panjangnya setengah. Yang itu sengkang tumpuan ya bagian kiri kanan, sengkang lapangan bagian tengah. Ini adalah penjelasan dari bar shape, 6 bar shape yang tadi saya jelaskan di perhitungan pembesian balok. Nah,
jadi sebenarnya semua tabel ini sama, hanya saja berbeda bentangnya. Makanya saya tidak akan jelaskan satu-satu karena waktunya juga terbatas. Kalau yang tadi kan saya jelaskan panjang bentangnya 3000. Nah, ini mungkin ada yang panjangnya 5000, 6000, tetapi pada intinya semua rumus perhitungannya sama. Nah, berikut contohnya ya. Dan ini adalah contoh dari perhitungan B1 di tabel yang bagian kanan. Ada 8 jenis ya yang B1 ya. Nah, berikut adalah rangkuman dari total hasil perhitungan. Apabila saya masukkan, untuk B1 ada 8 tabel, B2 ada 28 tabel, B3 ada 16 tabel, B4 ada 8 tabel. Sehingga saya hanya akan untuk memasukkan B1-nya saja karena sebenarnya semua sama saja, hanya saja bentangnya yang berbeda. Oke. Nah, berikut adalah hasil dari semua pembesian. Nah, ini lantai 1. Jadi, ini saya jumlah dari setiap jenis balok di dalam setiap lantai saya ambil dengan membaca denah balok yang tadi untuk setiap lantai. Nah, setelah saya baca, saya rangkum menjadi lantai 1, yaitu seperti yang saya tulis ya, sudah ada rumusnya sendiri masing-masing. Rumus ini saya dapat dari membaca denah. Nah, lalu B1.1 kan tadi saya sudah hitung berapa, B1.2 sudah hitung berapa, B2.22 juga saya sudah hitung berapa. Saya tinggal masukkan saja angka-angkanya sehingga menghasilkan kesimpulan yang bawah itu. Lantai 1 sekitar 1.324, lantai 2 1.747 dan selanjutnya ke bawah. Nah, untuk backing dan beton juga simple saja sebenarnya. Saya juga nggak bakal memasukkan perhitungannya sangat rumit ya, saya hanya ambil dari beberapa contohnya saja. Backcastingnya rumusnya tinggi balok dikurang tebal plat dikali 2 kali panjang bentang. Seperti B1.1, tingginya 0,25 dikurang 0,12 dikali 2 dikali panjang bentangnya 3 meter. Nah, menghasilkan backcastingnya 0,78. Untuk betonnya juga sama, lebar balok dikali dalam kurung tinggi dikurang tebal dikali panjang bentang, jadi 0,4 dikali dalam kurung 0,25 dikurang 0,12 tutup kurung dikali 3. Nah, untuk B1.2 dan ke bawah sama saja perhitungannya seperti yang B1.1. Nah, berikut ya saya hitung satu-satu untuk setiap jenis balok dan menghasilkan ini semua ya. Sudah. Lalu ini sama saja seperti yang tadi, saya membaca jumlah baloknya dari denah lalu saya masukkan. Ya sama saja seperti pembesian, tetapi untuk perhitungan backcasting beton ini memang lebih simpel. Sudah seperti itu. Nah, saya masuk ke struktur atas selanjutnya yaitu plat. Berikut adalah salah satu contoh perhitungan dari pembesian plat lantai, yaitu saya ambil plat dengan dimensi 3000 dikali 4650 dengan nomor 1 itu adalah tulangan arah yang bagian X dan 2 adalah tulangan arah Y. Deskripsinya sama di 850 dan untuk mencari A-nya rumusnya yaitu panjang plat dikurang 2 kali selimut beton. 3000 dikurang 2 kali 40 hasilnya 2920. Untuk nomor 2 caranya sama, 4650 dikurang 2 dikali 40 4570. Untuk B-nya itu adalah tebal plat dikurang 2 kali selimut beton. Tebal plat rumah residental 3 lantai kami adalah 120. Jadi 120 dikurang 40 kurang 40 hasilnya 40. Band length-nya itu sama, caranya itu 6D, 6 dikali 8 jadi 48. Untuk length-nya itu berarti rumusnya A tambah B tambah 2 kali band length. Nah, itu simpel ya. Yang agak membingungkan adalah number of bars-nya. Jadi untuk tulangan utama X, untuk mencari jumlah tulangannya, caranya adalah jarak Y dibagi jarak pemasangan. Jadi seperti berlawanan itu. Berlawanan. Nah, untuk mencari number of bars yang kedua, yang arah Y, jadi kita pakai yang jarak X. Jarak X dibagi jarak pemasangan. Jadi seperti jarak X-nya itu kan 3000 kan. 3000 dibagi 150 jarak sengkangnya. Hasilnya 20. Nah, jadi seperti itu. Untuk mencari kuantitinya sama, length kali number of bars kali weight. Nah, jadi plat ini saya baca juga dari denah, salah satunya seperti yang saya letakkan di bawah. Nah, jadi
berikutlah contohnya perhitungan tabel-tabel. Saya tidak masukkan semuanya karena takutnya terlalu banyak. Ini hanya yang di lantai 1 saya masukkan, tetapi untuk lengkapnya ada di Excel. Nah, jadi seperti ini ya intinya ya. Nah, untuk backcasing juga sebenarnya simple, tinggal masukkan rumus saja. Lebar kali panjang ditambah lebar ditambah panjang dikali 2 dikali tebal plat. Untuk mencari jumlah cor betonnya juga simple, lebar kali panjang kali tebal plat. Tinggal dimasukkan saja dan dicari satu-satu. Oke. Nah, untuk atap kita, rumah residential 3 lantai kami menggunakan dak beton dan cara perhitungannya sama saja seperti plat. Ya, kira-kira seperti ini, perhitungannya sama seperti yang tadi karena dia tuh sama persis seperti plat lantai cara perhitungannya. Pembesiannya sama, lalu backcasting dan betonnya cara rumusnya juga sama. Jadi kesimpulannya ya seperti yang tertera di layar, itu saya sudah rangkum jadi satu. Pondasi sekitar 3.400, kolom 1.757, balok sekitar 7 juta, plat sekitar 3 juta, dak beton sekitar 500 ribuan. Backcasting dan beton juga sudah saya rangkum seperti itu ya. Untuk total pembesiannya saya lupa memasukkan rumusnya itu kilogram. Sekarang kita akan memasuki ke arsitektur. Untuk bagian arsitektur terbagi menjadi beberapa bagian, akan tetapi kita harus melihat dari denah terlebih dahulu. Ini merupakan contoh denah lantai 1. Untuk arsitektur, kita harus membagi denah menjadi beberapa bagian dan harus diberikan kode. Contohnya pada yang lantai 1 ini, akan saya bagi secara horizontal 3 bagian, dan secara vertikal ada 8 bagian. Untuk yang horizontal akan saya beri nama dengan alfabet, yaitu ABC, dan yang vertikal saya beri nama dengan nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8. Berikut yang ini merupakan contoh dari denah kode dari pintu tersebut. Jadi di sini terdapat kode pintu P2, P4, dan ada kode jendela J2, J1, J3, dan banyak lagi. Yang PL ini merupakan pintu juga, cuman dia adalah pintu lipat. Untuk jenis-jenis pintu dan ukurannya dapat dilihat di gambar DED yang telah dilampirkan. Untuk ini kita juga harus membagi agar dapat memudahkan pembacaannya. Kita bagi sama menjadi 3 bagian horizontal dan 8 bagian vertikal. Setelah dibagi, ini akan memudahkan kita dalam pendataan. Selanjutnya yang lantai 2. Untuk yang lantai 2, ukuran memang sekilas terlihat sama, namun terdapat beberapa perbedaan ukuran. Perbedaan ukuran tersebut harus kita hitung dan harus kita samakan dengan yang lantai 1 agar tidak terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, saya mengikuti denah lantai 1, akan saya bagi mengikuti denah lantai 1 yaitu dan perletakannya itu sesuai. Sudah dibagi, kembali diberikan kode yang sama. Begitu juga dengan yang lantai 3. Yang lantai 3 akan terlihat sedikit lebih rumit karena terdapat lebih banyak perbedaan di dalamnya. Namun kita tak harus memperhatikan denah yang lantai 1 dan kita harus menyesuaikan ukurannya. Dan ini merupakan kode dari pintu dan jendela di lantai 3. Setelah diberikan kode, kita lihat ke bagian dinding luar dan pelapis. Dinding luar dan pelapis kita akan masuk ke contoh kita. Kita ambil contoh di lantai 3. Saya akan mengambil contoh di bagian B/34. Berarti ini merupakan daerah B dan di bagian 34. Di sini dapat kita lihat datanya. Dia terdapat pintu P2. Untuk dinding luar dan pelapis, panjang dan tinggi ini merupakan
panjang dan tinggi kusen dari P2. Ingat, ini adalah P2 dan bukan dari yang lain. Merupakan kusen. Jadi bukan luas daerah atau luas dinding, tapi ini merupakan luas kusen. Kita masuk ke B34. Dapat kita lihat di pembagiannya, B34 itu terletak di daerah di sini, dan 34. 34 itu terletak di daerah sini. Berarti dapat kita lihat pintu yang melewati itu adalah pintu di kamar pembantu. Kita lihat kode di kamar pembantu itu adalah P2, sama dengan yang tadi. Jadi kita akan memasuki data P2 ke dalamnya, ke dalam tabel, lalu akan kita hitung sesuai dengan denah DED. Selanjutnya kita masuk ke bagian dinding dalam dan partisi. Untuk dinding dalam partisi, saya ambil contoh di lantai 1. Saya akan mengambil contoh di bagian 2AB, karena ini terdapat beberapa kosongan. Sebenarnya untuk dinding ini masih sama dengan yang dinding luar tadi, cuma terlihat lebih berbeda karena dia ada beberapa tidak melihat kusen. Nah, saya ambil contoh yang 2AB. Kenapa ada partisi gipsum di dalam, dan saya akan mengambil contoh yang 6, yang AB56. Kenapa saya namakan ini AB56? Pertama, saya akan masuk ke AB56. Di sini dapat kita lihat untuk yang bagian AB56 itu merupakan daerah AB di 5-6. Nah, di sini terdapat di tengah-tengahnya. Karena kodenya tidak ada di dalam, jadi kita ambil di daerah A sampai B di bagian 5-6. Kita mendapatkan daerah ini. Dan kita lihat kodenya di denah detailing itu merupakan P4. Dan untuk yang partisi gipsum tadi, itu merupakan penyekat dinding yang menggunakan gipsum. Kita harus melihat kodenya dan harus kita sesuaikan. Nah, untuk luas daerah itu disesuaikan dengan luas dari daerah tersebut. Misalnya dari sini sampai sini itu menggunakan partisi gipsum, maka kita harus mengambil daerah sini sebagai panjang, dan tinggi merupakan tinggi dari lantai tersebut. Selanjutnya saya masuk ke bagian pelapis dinding. Untuk bagian pelapis dinding, saya mengambil contoh yang lantai 1. Untuk yang lantai 1 bisa kita lihat bahwasannya rumus dari luas dinding itu sama dengan luas ruangan dikurangi luas pintu atau jendela. Dan skim code itu merupakan luas kolom, plester dan keramik itu sama dengan luas dinding. Dan lapisan kedap air juga merupakan sama dengan luas dinding. Di sini saya ambil contoh lantai 1 untuk kamar orang tua. Di bagian kamar orang tua dapat kita lihat yang lantai 1 terdapat di daerah sini. Nah, di sini terdapat satu buah pintu di sini dan satu buah jendela di sini. Bagaimana kita bisa tahu itu pintu jendela? Kita lanjut ke denah detailing pengkodeannya. Nah, di sini kita lihat di sini ada satu pintu dengan kode P2 dan ada pintu dengan kode P4 dan ada jendela dengan kode J2. Lalu kita akan mengikuti ukuran pintu dan jendela tersebut dan diikuti dengan ukuran dari lebar dinding atau lebar daerah ruangan tersebut. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke bagian pelapis lantai. Untuk pelapis lantai, ini saya mengambil contoh lantai 1. Nah, untuk yang lantai 1, saya mengambil contoh di kamar orang tua. Di sini kita terdapat beberapa jenis pelapis lantai, ada granit dengan ukuran 600 x 600, keramik 300 x 300, dan lapisan kedap air. Untuk lapisan kedap air itu sama dengan luas areanya. Dan untuk
luas dari keramik ataupun granit itu juga sama dengan luas areanya. Di sini dapat kita lihat kamar orang tua dengan luas area 23,21. Dari mana kita mendapatkan luas area itu merupakan luas ruangan dikurangi luas pintu atau jendela. Saya ambil contoh di kamar orang tua. Di sini kita melihat luas ruangannya dengan angka ini. Kita lihat. Dan luas ruangannya itu panjang dikali dengan lebar. Kita totalkan 3 ini. Lalu selanjutnya, setelah panjang dikali lebar, kita kurangi dengan luas dari pintu dan jendela. Dari mana kita tahu luas pintu atau jendela? Kita lihat di sini. Di sini terdapat kode P2, P4, dan J2. Jadi, yang harus kita hitung adalah luas dari ruangan ini dikurangi dengan luas dari P4, P2, dan J2. Baru akan didapatkan hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian plafon. Untuk plafon, saya juga mengambil contoh di lantai 1. Gipsun itu sama dengan area. Dapat kita lihat contohnya untuk yang area 23,21. Gipsun itu terletak di bagian atas, jadi kita tidak perlu menguranginya dengan pintu maupun jendela. Langsung kita lihat saja. Di sini kamar orang tua terdapat lebarnya berapa, panjangnya berapa, langsung kita kalikan saja dan kita langsung mendapatkan nilai untuk gipsun sebesar berapa. Sekian persembahan presentasi dari kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata dan apabila ada penyampaian informasi yang kurang jelas atau kurang lengkap. Saya William selaku Ketua Tim dari Pembangunan Residental 3 Lantai mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam menonton video presentasi kami. Sekian saya ucapkan terima kasih.